Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Andai kami menjadi seorang presiden, akan kami tegakkan Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Lebih-lebih sila kesatu ketuhanan yang Maha Esa akan kami terapkan ke agama Islam karena umat Islam sebagai mayoritasnya. Ketuhanan yang berarti tentang tauhid. Selain tauhid, ahlu sunnah wal jamaah dilarang untuk mengembangkan sayapnya. Karena selain tauhid ahlu sunnah wal jamaah, tauhidnya bermata sebelah dalam pengertian cara mereka memahami ayat kitab suci Al-Quran hanya mengimani satu sisi ayat ketuhanan dan mengingkari sisi ayat lainnya. Dan ini ada pendapat yang saling berlawanan. Mereka yang memahami ayat ketuhanan di atas ingkar dengan ayat yang menunjukkan Tuhan dekat. Yang ini mereka memahami kalau Tuhan Maha Atas. Sedangkan yang sebaliknya, mereka yang memahami atau mengimani bahwa ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan dekat, mereka mengingkari ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas dan mereka memahami Tuhan Maha Dekat. Pertanyaannya, apakah ada Tuhan Maha Atas dan Tuhan Maha Dekat? Jawabannya tidak ada. Yang ada Tuhan Maha Tinggi, Maha Luas, Maha Besar, dan seterusnya. Ke-99 asma sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha segala-galanya dan sangat sempurna kesemuanya. Saat ini secara bahasa kiasannya Imam Mahdi terbelah menjadi dua dan akan menyatu lagi dan hidup lagi. Dalam pengertian Imam Mahdi akan bangkit untuk menegakkan tauhid yang sama dengan yang diajarkan para nabi. Karena semua nabi tauhidnya memang sama, satu pengertian intinya tauhid. Tuhan wajib berbeda dengan makhluknya. Dan begitu juga dengan seruan ayatnya. Jangan kalian sekutukan Tuhanmu dengan makhluknya. Kalau di Nabi Isa atau di Alkitabnya awal Kejadian itu firman. Dalam pengertian tidak ada firman yang menyerupai, yang menyamai, apalagi melebihi Alkitabnya. Bila berselisih, kembalilah ke kitab suci. Di situ kalian hanya sebagai ayat-ayat, dan ayat pasti membutuhkan kitabnya, dan seterusnya. Kalau tauhidnya orang yang ada di Nusantara atau dari nenek moyangnya, Tuhan mereka tidak dapat dijangkau oleh akal pikirannya. Dan Tuhan mereka tidak dapat disekutukan dengan makhluknya. Memang kita berasal dari benih bapak ke ibu, bukan berarti ruh mereka Tuhan. Nenek moyang kita Nabi Adam bukan berarti ruh Nabi Adam sama dengan Tuhan. Hakikatnya ruh kita
yang telah bersaksi. Bersaksi pasti ada yang menyaksikan dan yang disaksikan. Jangan samakan ruhmu dengan Tuhanmu, ruhmu jati dirimu, dan jangan ingkari itu. Islam yang mengamalkan jasadmu yang disebut jasmani, jasad sampai hati. Iman wilayahnya ruh, iman wilayahnya ruhani. Ruhani adalah ruh dan jiwamu. Hati warnanya merah, ruhani lambang kesucian atau putih. Merah putih dalam dirimu, merah hatimu, putih jiwamu. Islam iman simbolnya berwarna merah dan putih. Manusia yang hidup pasti membutuhkan yang berwarna hijau. Setelah meninggal akan ditandu dengan warna hijau. Warna hijau akan menjadi warna favorit umat beragama sedunia dengan tegaknya Pancasila, sila ke-1 khususnya, dan akan diiringi sila ke-2 sampai ke-5 dengan sempurna. Karena sebagai anak bangsa mengamalkan Pancasila dengan sungguh-sungguh, kalau kami yang menjadi presiden, kayaknya tidak mungkin. Semoga yang jadi presiden Ibu Khofifah, dan akan cocok dengan sebutan Ratu Adil, dan beliau mempunyai bekal untuk menegakkan Pancasila karena pengalamannya. Sila ke-1 dan ke-5 telah beliau lalui atau beliau lewati. Pernah menjadi sebagai ketua muslimat dan menjadi menteri sosial. Merah dan putih kita harus mengamalkan Islam atau syariat dalam diri sendiri. Iman kepada yang maha suci itu wilayahnya rohani atau jiwamu. Jangan taruh imanmu di hatimu. Nantinya akan timbul rasa beranimu menyekutukan Tuhan dengan ruhmu sendiri. Inilah yang ada dan nyata adanya. Wassalam.